Welcome to our video channel. Don't forget to subscribe for more great railway videos. Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru kami. Selamat datang di channel saya, Bagus Widianto Channel. Terima kasih bagi kawan-kawan semua yang telah setia mengikuti channel saya. Bagi Anda yang baru pertama kali datang, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Nah, di video ini saya akan memperlihatkan rekaman saya sewaktu saya berkunjung ke Jakarta. Ini kunjungan saya pertama setelah 4 tahun absen. Di video ini, saya akan memperlihatkan rekaman yang saya ambil sewaktu naik kereta api Argo Bromo Anggrek dari Surabaya hingga ke Jakarta. Dilanjutkan dengan rekaman waktu saya menjelajahi Jakarta dengan menggunakan kereta api, yaitu naik MRT dan KRL. Dan terakhir, saya akan memperlihatkan rekaman yang saya ambil sewaktu saya pulang kembali ke Surabaya. Bagaimana detail videonya? Silakan simak video rekaman berikut ini. Selamat pagi pemirsa semua. Pagi ini tanggal 19 Oktober 2022, saya akan berangkat menuju Jakarta dari stasiun Surabaya Pasar Turi menaiki kereta api Argo Bromo Anggrek. Ini pertama kalinya saya naik kereta api lagi setelah sebelumnya naik kereta api Argo Wilis di rute Surabaya Solo di awal tahun 2019 silam. Pagi ini stasiun Surabaya Pasar Turi cukup ramai sekali dengan aktivitas para calon penumpang dan pengantarnya. Para penumpang kereta api Argo Bromo Anggrek masuk melalui pintu ruang tunggu eksekutif yang terletak di sebelah barat stasiun. Ruang tunggu ini dulu dibangun di awal tahun 1990-an untuk mengakomodasi penumpang kereta api Suryajaya dan kemudian Argo Bromo. Setelah tiket saya dicek petugas keamanan, akhirnya saya masuk ke dalam ruang tunggu. Ruang tunggu yang ramai ini sudah mengalami banyak perubahan dan pelebaran dibanding sejak pertama kali saya naik kereta api Sembrani dan Argo Bromo di tahun 1995 yang lalu. Saya tidak lama duduk di dalam ruang tunggu. Tak lama kemudian setelah melewati pemeriksaan karcis, saya pun masuk ke peron stasiun yang ramai dengan calon penumpang. Sekitar jam 9 pagi, rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek dilansir masuk ke jalur 1 stasiun. Berbeda dengan terakhir saya naik kereta Argo Bromo Anggrek di tahun 2015, di mana rangkaiannya ditarik lokomotif dari sepur simpan di timur stasiun. Kali ini rangkaiannya dilansir dari depo kereta yang terletak di sebelah utara stasiun. Begitu rangkaian berhenti, para penumpang pun dipersilahkan naik kereta. Pagi itu, kereta saya ditarik lokomotif CC20627 yang diberi corak warna Hype Trip. Saya belum berkesempatan memotret lokomotif dengan warna ini di lintas. Ternyata kereta saya malah ditarik lokomotif warna unik ini.
Hari ini saya naik di eksekutif 2 dan duduk di kursi jendela. Namun saat saya masuk, rupanya ada orang yang menduduki kursi saya. Untungnya dia mau pindah secara baik-baik, dan tak lama kemudian saya bisa duduk dengan nyaman di kursi saya. Tepat pada pukul 9.35, kereta api saya akhirnya berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi untuk memulai perjalanannya menuju stasiun Gambir di Jakarta. Ada sifat juga di bawah. Ada sifat juga di mobil saya. Ada sifat. Apalagi sifatnya itu yang di mobil pakai dulu. Ya. Jadi dibagi-bagi misalnya. Ya. Biar Pak itu kan. Nanti Pak Yohan pura-pura aja di waktunya. Dibanding perjalanan kereta api saya sebelumnya, akselerasi keberangkatannya terasa cukup cepat, bahkan lebih menyerupai kereta komuter daripada kereta api antar kota. Kan itu udah ada standar, kan itu saatnya aja kita nggak ada aturan. Tidak butuh waktu terlalu lama bagi kereta saya untuk mencapai kecepatan jelajahnya. Di stasiun Kandangan, kereta saya sudah melaju di atas 100 km per jam. Di daerah duduk sampean, jalur kereta api merapat dengan jalur pantura. Dari atas kereta, saya bisa melihat kemacetan parah akibat pekerjaan pembetonan jalan. Sayangnya, antara rel dengan jalan sekarang banyak gubuk semi permanen yang menghalangi pemandangan. Dan setelah setengah jam perjalanan, kereta saya melewati Lamongan. Ini jauh lebih cepat dibanding jika pakai mobil yang bisa sejam lebih dalam kondisi lalu lintas normal. Kereta tidak berhenti di sini, dan dalam waktu tak sampai 5 menit, kita meninggalkan kota Lamongan menuju ke arah barat. Highlight perjalanan berikutnya adalah saat kereta saya melewati stasiun Babat. Walaupun terletak di kota yang lebih kecil dari Lamongan, stasiun ini uniknya jauh lebih besar. Ini karena dulu di sebelah barat stasiun Babat ada 2 percabangan jalur kereta, yaitu ke Jombang dan ke Tuban. Sisa awal percabangan ke Jombang sudah tidak kelihatan lagi, tapi bekas awal percabangan ke Tuban dulu di tahun 2005 masih kelihatan wujudnya.
namun kini tidak tersisa sama sekali. Lepas dari Babat, kereta api Argo Bromo Anggrek bergerak menuju ke salah satu tempat hunting kereta api favorit saya, Bowerno. Saya menyukai tempat ini karena di sini kita bisa melihat kereta api jalur utara melewati tempat yang agak berbukit-bukit serta hutan-hutan. Walaupun saya sudah lama mengenal tempat ini, saya baru pertama kali hunting di Bowerno pada tahun 2013 setelah ditunjukkan jalannya oleh kawan saya, almarhum Mas Eja. Setelah lebih dari 1 jam perjalanan, kereta api saya sampai di pemberhentian pertamanya, Bojonegoro. Dahulu kereta Argo Bromo Anggrek dan pendahulunya Argo Bromo tidak berhenti di sini. Dari Surabaya langsung nonstop ke Semarang. Tapi sejak tahun 2019, Bojonegoro ditambah ke daftar perhentian kereta api ini. Mungkin juga untuk mengakomodir mereka yang bekerja di industri perminyakan di kota ini. Namun konon tahun depan Bojonegoro akan dihapus kembali dari daftar perhentian kereta api Argo Bromo Anggrek. Selepas dari Bojonegoro, kereta api berjalan makin cepat. Di beberapa tempat, seperti di Cepu, kita bisa melihat bagaimana trase jalur kereta api digeser agar kereta api bisa berjalan makin cepat. Lepas Cepu, kereta api berjalan makin cepat. Bahkan di koridor ini, saya perhatikan kereta api saya mencapai kecepatan puncaknya di kisaran 128 km per jam berdasar aplikasi speedometer saya.
Setelah melewati stasiun Alas Tua, kereta api mulai mengurangi kecepatannya untuk persiapan berhenti di Semarang. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini adalah kota besar pertama yang disinggahi kereta api Argo Bromo Anggrek dari Surabaya. Kereta api saya berhenti di stasiun Semarang Tawang yang merupakan salah satu stasiun kereta api termegah di Indonesia. Di sini sejumlah besar penumpang dari Surabaya turun, sementara banyak juga yang naik dari Semarang. Selain itu, masinis dari Surabaya juga mengakhiri tugasnya di sini untuk diganti dengan masinis dari Semarang. Saya juga perhatikan kalau sekarang pemberhentian di Semarang tidak selama seperti dulu. Dahulu, kereta Argo Bromo Anggrek bisa berhenti hingga hampir 15 menit di sini. Sekarang cuma di kisaran 10 menit, cukup untuk menaik turunkan penumpang dan pergantian shift masinis. Tak lama kemudian kereta api saya melanjutkan perjalanannya menuju Jakarta. Begitu melewati stasiun Semarang Poncol, kereta langsung melesat di kecepatan jelajahnya. Highlight perjalanan berikutnya selepas dari Semarang adalah saat kereta api melewati stasiun pelabuhan. Di tempat unik dan satu-satunya di Indonesia di zaman sekarang ini, kita bisa melihat lautan bebas dari atas kereta api. Dahulu sebelum double track, jalur kereta api benar-benar merapat di tepi pantai sehingga kita bisa melihat Laut Jawa dengan leluasa. Namun kini hanya sebagian kecil jalur tepi pantainya yang masih tersisa, karena demi mengurangi jumlah tikungan, banyak jalurnya yang dibuat lebih masuk ke daratan. Lepas dari pelabuhan, kereta api bergerak menuju ke arah Batang dan kemudian Pekalongan.
Stasiun Pekalongan adalah salah satu pemberhentian tradisional kereta api Argo Bromo Anggrek. Karena dulu waktu zaman shift masinis 8 jam, di sini masinis dari Depo Pasar Turi di Surabaya mengakhiri tugasnya untuk digantikan dari mereka yang dari Jatinegara di Jakarta. Namun pergantian masinis sudah tidak dilaksanakan di Pekalongan lagi semenjak jadwal kerja masinis dikurangi menjadi 6 jam. Bahkan saya dengar ada wacana bahwa kedepannya pemberhentian di Pekalongan akan ditiadakan untuk kereta api Argo Bromo Anggrek. Kereta api tidak berhenti lama di stasiun Pekalongan. Saat menjelang berangkat, saya perhatikan di salah satu jalur stasiun ada rangkaian kereta yang baru saja dipensiunkan. Bisa dibilang, belakangan beberapa stasiun di jalur utara banyak yang dimanfaatkan untuk menyimpan rangkaian kereta yang dipensiunkan, termasuk rangkaian Argo Bromo Anggrek generasi pertama. Lepas Pekalongan, jalur kereta api berdempetan dengan bekas jalur lori tebu di daerah Sragi dan Comal. Dahulu, pabrik gula Sragi memiliki jaringan lori tebu yang besar sekali dan tersambung dengan bekas pabrik gula Comal baru. Bahkan di beberapa tempat, jalurnya juga menyeberangi jalur utama milik PT Kereta Api. Namun, masa kejayaan jalur lori tebu yang sudah beroperasi dari zaman Belanda itu tamat di akhir tahun 2003, sewaktu manajemen pabrik gula Sragi memutuskan untuk menutup dan mencabut jaringan jalur lori tebu mereka. Bagi saya pribadi, ada penyesalan yang cukup mendalam, karena saat pertama kali naik kereta Argo Bromo Anggrek pagi di tahun 1998, saya sebenarnya melihat jalur-jalur lori tersebut, namun tidak kepikiran untuk memotretnya. Setelah beberapa menit perjalanan, kereta api saya melewati stasiun Tegal. Bisa dibilang, Tegal ini adalah kota terbesar yang tidak disinggahi kereta api Argo Bromo Anggrek. Di sini keretanya hanya lewat saja, biarpun kecepatannya harus dikurangi karena ada beberapa tikungan tajam. Di daerah Brebes, jalur kereta api mulai merapat lagi dengan Jalan Raya Pantura setelah sebelumnya berpisah di daerah Padangan di Jawa Timur. Namun yang cukup ekstrim adalah rapatnya jarak jalur kereta api dengan jalan raya. Saya ingat dulu sebelum ada proyek double track dan sebelum diberi pagar, kereta api terasa seperti berbagi jalan dengan kendaraan jalan raya karena saking dekatnya. Ini tidak aneh, mengingat jalur kereta api Semarang-Cirebon aslinya dibangun sebagai jalur tram. Dan di beberapa tempat, trase jalur kereta apinya masih menggunakan trase jalan tram zaman dulu. Beberapa kilometer lepas Brebes, kereta api melewati jembatan Sungai Cisanggarung dan kita memasuki Provinsi Jawa Barat. Dan tak lama kemudian, lepas pukul 3 sore, kereta api saya memasuki kota Cirebon. Di Cirebon, sejumlah besar penumpang dari Surabaya atau bahkan dari Semarang mengakhiri perjalanannya di sini. Selain itu,
masinis kereta api dari Semarang juga mengakhiri tugasnya di Cirebon sebelum digantikan oleh masinis dari Depo Cipinang di Jakarta. Dulu waktu saya masih tinggal di Bandung dan sewaktu lokomotif diesel CC 215 masih berbasis di Cirebon, saya sering sekali datang ke stasiun ini untuk gathering penggemar kereta api atau bahkan ikut naik perjalanan lokomotif bersejarah tersebut. Namun kini, terutama sejak proyek double track, stasiun Cirebon terlihat jauh berbeda dibanding dulu dan terasa agak asing buat saya. Seperti halnya di stasiun-stasiun perhentian sebelumnya, kereta api Argo Bromo Anggrek tidak berhenti lama di sini. Lepas Cirebon, kereta api melewati daerah persawahan dan pedesaan yang asri di daerah Indramayu dan Subang. Bisa dibilang, sejak lepas dari Surabaya hingga daerah ini, pemandangan pedesaannya tidak banyak berbeda. Namun di beberapa stasiun kecil yang dilewati, saya melihat pemandangan gerbong-gerbong kereta api tua yang ditumpuk di sisi stasiun. Sebagian dalam kondisi yang sangat menyedihkan, seperti yang tampak di stasiun Cikaung ini. Lepas Cikampek, langit mulai gelap dan pemandangan persawahan di tepi rel mulai banyak digantikan oleh pemandangan pabrik dan daerah urban. Walaupun kita masih 70 km lebih dari Jakarta, nuansa kepadatan dan kesemrawutan urban ala Jabodetabek sudah sangat terasa sejak kereta lepas dari Cikampek. Lepas Cikarang, kereta api mulai memasuki jalur quad track atau dwi ganda yang memisahkan jalur kereta api antar kota dengan komuter KRL Jabodetabek. Dan saat maghrib tiba, akhirnya kereta api saya memasuki kota Jakarta saat fasilitas penyimpanan kereta dan depo lokomotif Cipinang nampak dari balik jendela. Fasilitas raksasa yang megah dan modern ini dibangun untuk menggantikan depo lokomotif Jatinegara dan depo kereta Manggarai yang dibongkar karena proyek jalur dwi ganda. Namun, itu masih belum ada apa-apanya dibanding saat saya melihat stasiun Jatinegara yang telah direnovasi dan diperbesar. Saya sangat takjub bahwa sekarang stasiun Jatinegara sudah sangat bersih, modern, dan tidak nampak lagi kepadatan di peronnya. Dulu bisa dibilang semua kereta api ekspres dari timur pasti berhenti di stasiun Jatinegara. Bahkan dulu saya pernah turun di sini setelah perjalanan jauh dari Surabaya. Dan begitu turun di peron, kita akan disambut pemandangan hiruk-pikuk aktivitas penumpang KRL dan kesemrawutan akibat banyaknya pedagang asongan, plus hilir mudik lokomotif yang keluar masuk depo lokomotif Jatinegara. Namun kini, semua itu tinggal kenangan. Namun saya juga merasa agak sedih ketika melihat depo Jatinegara yang dulu sangat sibuk dan terkadang suka menjadi tempat berkumpulnya penggemar kereta api, sekarang hanya tinggal reruntuhannya saja.
Tepat pukul 6 sore, akhirnya kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya tumpangi sampai di tujuan akhirnya, yaitu Stasiun Gambir. Stasiun Gambir tidak banyak berbeda dibanding dulu. Masih sibuk dan masih penuh hiruk-pikuk para penumpang kereta api jarak jauh yang baru datang ataupun yang menunggu keberangkatannya. Namun ada satu insiden yang sebenarnya cukup menjengkelkan, tapi kali ini saya hadapi dengan sesabar mungkin. Kedatangan kereta saya rupanya berbarengan dengan jam macet pulang kantor di pusat kota Jakarta. Semua taksi resmi yang saya temui sudah full book. Bahkan ojek online juga tidak sanggup menjemput saya karena macet atau mereka sudah di-book. Namun syukurlah, akhirnya ada satu ojek pangkalan yang mau mengantar saya dengan tarif yang sangat terjangkau menuju ke hotel. Selama di Jakarta, saya menginap di Hotel Ibis Arcadia yang terletak di Jalan Wahid Hasyim dan hanya beberapa meter dari Toserba Sarinah yang legendaris itu. Saya memilih hotel ini karena lokasinya yang strategis, fasilitasnya yang lengkap dan nyaman, serta harganya yang tidak terlalu mahal. Sangat ideal untuk tempat istirahat setelah perjalanan panjang yang melelahkan, serta base untuk mengeksplorasi kota Jakarta dan segala moda transportasi umumnya.